Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita, praktika hari ini adalah akun receivable management atau manajemen piutang. Nah, biasanya analisis rasio yang digunakan dalam upaya penagihan itu adalah perputaran piutang, di mana perputaran piutang itu dipengaruhi oleh syarat pembayaran dan kecenderungan dari debitur untuk menepati janji pembayarannya. Analisis rasio yang digunakan dalam upaya penagihan piutang adalah perputaran piutang atau receivable turnover. Nah, receivable turnover ini dipengaruhi oleh satu dari syarat pembayaran. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan dari debitur untuk menepati janji pembayaran. Nah, biasanya untuk menghitung receivable turnover atau tingkat perputaran piutang, rumusnya adalah piutang atau receivable turnover. Nah, caranya adalah net credit sales dibagi dengan average receivable atau penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Ini nanti hasilnya akan ketemu berapa kali perputaran. Kemudian, kalau untuk menghitung average collection period atau rata-rata pengumpulan piutang, caranya adalah 360 atau 365 jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan receivable turnover atau tingkat perputaran piutang. Ini nanti bakal ketemu berapa hari piutang itu dapat dikumpulkan. Nah, dalam 1 tahun ini nanti tergantung soalnya. Biasanya ada 360 hari atau 365 hari.
Ini untuk menghitung tingkat perputaran piutang atau receivable turnover itu dari penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang akan ketemu berapa kali perputaran. Sedangkan untuk menghitung rata-rata pengumpulan piutangnya atau average collection periode kan, berarti kita menghitung piutang itu dapat terkumpul dalam berapa hari. Dalam manajemen piutang ini, kita juga akan menghitung beberapa perubahan kebijakan. Misalnya yang pertama itu kebijakan dari tunai menjadi kredit, dan yang kedua adalah kebijakan kredit tapi dengan tambahan diskon. Untuk yang pertama adalah kebijakan tunai menjadi kredit. Kebijakan tunai menjadi kredit ini sebenarnya perusahaan itu menjual secara tunai. Kemudian diubah pembayarannya itu bisa menjadi kredit. Untuk menghitungnya, yang pertama kita harus menghitung manfaatnya. Nah, manfaat ini diperoleh dari manfaat ini adalah tambahan keuntungan. Jadi bisa dihitung dari naiknya omset penjualan kurangi omset penjualan, kemudian dikalikan dengan keuntungan yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh. Biasanya tingkat keuntungan yang diperoleh ini dalam bentuk persen. Ini nanti bakal ketemu berapa rupiah untuk manfaatnya. Nah, setelah menghitung manfaat, kita akan menghitung pengorbanan. Pengorbanan ini untuk menghitung biaya-biaya. Nah, dari pengorbanan ini, yang pertama kita hitung adalah perputaran piutang. Untuk menghitung perputaran piutang ini dari jumlah hari dalam 1 tahun. Misalnya 360 hari. Kemudian dibagi dengan net kreditnya. Misalnya jika N60. Jika N60, maka di sini dibagi dengan netnya 60 hari. Kalau misalnya di sini N-nya 80, berarti ya 360 dibagi N80. Ini nanti untuk perputaran piutangnya ketemu berapa kali. Setelah menghitung perputaran piutang, kita menghitung rata-rata piutangnya. Untuk menghitung rata-rata piutang, ini dari kenaikan omset penjualan dibagi dengan perputaran piutang. Untuk rata-rata piutang ini nanti bakal ketemunya berapa rupiah. Kalau misalnya kenaikan omsetnya 1 miliar dengan perputaran 4 kali, berarti 1 miliar dibagi 4
kali. Nanti ketemunya rata-rata piutang adalah 250 juta. Setelah menghitung rata-rata piutang, kita akan menghitung dana untuk membiayai piutang. Nah, dana untuk membiayai piutang ini dari 100% dikurangi dengan keuntungan yang diperoleh. Kemudian baru dikalikan dengan rata-rata piutang. Bakal ketemu dana untuk membiayai piutang berapa rupiah. Setelah ketemu dana untuk membiayai piutang, maka yang kita hitung selanjutnya adalah biaya dana yang ditanggung. Biaya dana yang ditanggung. Nah, biaya dana yang ditanggung ini dari dana untuk membiayai piutang dikalikan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan piutang. Nah, nanti bakal ketemu berapa rupiah. Kemudian untuk menghitung manfaat bersihnya. Manfaat bersih. Nah, manfaat bersih ini diperoleh dari hasil tambahan keuntungan dikurangi dengan biaya dana yang ditanggung. Bakal ketemu berapa rupiah. Nah, untuk membuat kesimpulan, jika benefit lebih besar daripada pengorbanan atau biaya, nah benefit ini adalah manfaat atau tambahan keuntungan. Jika manfaatnya lebih besar, maka kebijakan kredit layak untuk diterapkan. Nah, tapi kalau sebaliknya, jika lebih besar, jika pengorbanan atau biaya lebih besar daripada benefit, maka kebijakan kredit tidak layak untuk diterapkan. Ini untuk kebijakan tunai menjadi kredit. Selanjutnya, kita akan menghitung kebijakan yang kedua dari manajemen piutang ini. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan pembayaran kredit tetapi dengan adanya diskon. Kebijakan kredit dengan
tambahan diskon. Nah, misalnya pada kebijakan ini itu perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/20 net 60. Artinya, arti dari 2/20 net 60 adalah, kan batas pembayaran piutang adalah 60 hari. Tapi, batas pembayaran piutang 60 hari. Tapi, jika pelanggan membayar tidak lebih atau sebelum hari ke-20 akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Ini untuk syarat penjualan 2/20. Kemudian cara untuk kebijakan ini adalah, kita akan menghitung terlebih dahulu rata-rata periode pembayaran piutang. Biasanya kan jika ada kebijakan seperti ini kan pasti banyak pelanggan yang akan membayar sebelum hari ke-20. Misalnya 50% pelanggan membayar pada hari ke-20 dan sisanya pada hari ke-60. Berarti cara untuk menghitung rata-rata periode pembayaran piutang adalah, 50% pelanggan membayar pada hari ke-20, berarti 0,5 dikalikan 20 hari. Kemudian, dan sisanya pada hari ke-60. 100% pelanggan dikurangi 50%, ketemunya juga 50% atau didesimalkan 0,5. Dikalikan hari ke-60. 0,5 kali 20 adalah 10. Ditambah 0,5 kali 60. Ketemunya 30. Jadi rata-rata periode pembayaran piutang adalah 40 hari. Selanjutnya adalah perputaran piutang.